Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul paragraf. Pasti kalian bingung, apa sih yang dimaksud dengan paragraf itu sendiri? Poin-poin apakah yang terdapat dalam paragraf itu sendiri? Nah, maka dari itu, untuk mengetahuinya, mari kita simak pembahasannya bersama-sama. Dalam Lunsford dan Connor dijelaskan bahwa paragraf adalah sebagai kumpulan kalimat atau group of sentence atau satu kalimat yang membentuk sebuah unit. Sedangkan secara umum, paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Paragraf yang baik setidaknya terdiri dari 2 kalimat atau gagasan, tapi umumnya paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang dimiliki oleh penulisnya. Berdasarkan pengertiannya, kita dapat mengetahui ciri-ciri paragraf. Nah, kali ini kita akan membahas 4 ciri utama yang terdapat dalam paragraf. Yang pertama, yaitu paragraf mengandung makna, pesan, atau pikiran dari penulis. Dan yang kedua, paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang menghasilkan suatu tema tertentu. Dan yang ketiga, kalimat-kalimat dalam paragraf disusun secara logis dan sistematis. Dan yang keempat, paragraf mengandung satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur paragraf. Unsur paragraf adalah unsur-unsur pembangun di dalam paragraf. Bagian ini bisa juga disebut dengan struktur paragraf. Unsur pembangun paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Misalnya nih, kalimat utama tidak memiliki kalimat penjelas. Tentunya tidak akan membentuk paragraf yang sempurna. Maka dari itu, pastinya paragraf memiliki suatu unsur. Nah, maka dari itu, mari kita bahas unsur apa sajakah yang terdapat dalam paragraf. Yang pertama yaitu topik atau gagasan utama. Nah, unsur ini bisa dikatakan adalah jantung dari sebuah paragraf, karena ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca biasanya bersih seperti itu. Nah, intinya gagasan utama seperti layaknya jiwa, bisa menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. Nah, yang kedua yaitu unsur kalimat utama. Nah, unsur pembangun paragraf yang kedua ini berisi gagasan utama, kalimat utama yang biasanya diletakkan di awal atau akhir paragraf. Nah, kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Nah, contoh kalimat utama, tanda kutip, Gunung Merapi adalah salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Nah, yang ketiga ada unsur kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Sementara itu, kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan, memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data-data yang valid. Nah, contohnya, tanda kutip, Gunung Merapi terletak di wilayah Magelang, Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena termasuk gunung api yang aktif, maka sewaktu-waktu gunung ini bisa meletus. Letusan Gunung Merapi yang paling hebat tercatat pada tahun 2010 yang memakan sekitar 330 korban jiwa. Nah, selanjutnya ada unsur konjungsi. Apa sih yang dimaksud dengan konjungsi itu? Nah, singkatnya, konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada 2 jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Nah, mari kita bahas. Yang pertama yaitu konjungsi intrakalimat, adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Misalnya, dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lain. Contohnya, kami menyiapkan jaket dan kaos kaki. Nah, berbeda dengan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Misalnya, jadi, oleh karena itu.
Namun, contoh kalimatnya. Hari ini Malang diguyur hujan keras. Oleh karena itu, kita membawa payung di tas saat sedang ingin keluar rumah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dapat dikelompokkan berdasarkan tujuannya dan berdasarkan letak kalimat utamanya. Apa saja jenisnya? Mari kita bahas. Total keseluruhan paragraf yaitu berjumlah 7. Tetapi dalam 7 jenis paragraf ini terbagi menjadi 2 jenis lagi, yang dimana ada yang masuk dalam kategori paragraf berdasarkan jenisnya, dan ada yang terbentuk paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, kita bahas adalah mengenai paragraf berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang berisi rangkaian kejadian dari awal hingga akhir kejadian, berdasarkan urutan waktunya. Yang kedua yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi informasi secara mendetail kepada pembaca. Memang, tujuan dari paragraf ini adalah memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Yang ketiga ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. Dan yang keempat, ada yang dibilang dengan paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan penulis. Namun, syaratnya penulis harus mampu membuat si pembaca percaya dan yakin. Selanjutnya kita akan membahas paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, yaitu yang pertama, ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utama. Dalam paragraf jenis ini, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat-kalimat penjelasnya akan berada setelah kalimat utama. Yang kedua, ada paragraf induktif. Kalau deduktif di awal, maka paragraf induktif memiliki kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelasnya tentu saja berada sebelum kalimat utamanya. Dan yang terakhir ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah perpaduan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Kalimat utama pada paragraf campuran berada pada awal paragraf dan diulang kembali pada akhir paragraf. Oke, selanjutnya yaitu syarat pembentuk paragraf. Ketika menulis sebuah artikel, kamu butuh bahasa dengan bahasa yang mungkin bisa dibilang wow agar pembaca tertarik. Tentu selain pembahasan yang sempurna, kamu juga perlu memahami syarat dan struktur menulis sebuah paragraf yang baik dan benar agar kalimat-kalimat yang dibentuk menjadi padu. Kira-kira apa saja yang dimaksud dengan syarat paragraf? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu kesatuan. Suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Ide yang muncul ketika kamu ingin menulis sesuatu akan lebih mantap jika diuraikan dari kalimat utama, kemudian ke kalimat penjelas, sehingga membentuk suatu kesatuan. Yang kedua ada kepaduan atau koherensi. Kepaduan artinya kekompakan dalam paragraf. Maksudnya, kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya, agar membentuk kalimat yang memiliki perpaduan indah. Yang ketiga, ada yaitu kelengkapan. Ketika unsur paragraf dalam tulisan kamu ada yang hilang, maka tulisan kamu bisa dibilang belum lengkap. Maka dari itu, jangan lupa unsur-unsur paragraf seperti gagasan utama, kalimat penjelas, kalimat utama, serta konjungsi. Oke, baik. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.